Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Oke, perkenalkan nama saya Raka Rasula Finoli dari kelas 01 SIFP 001. Hari ini saya akan mempresentasikan perancangan e-commerce saya dari tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dan berikut ide bisnis yang saya terapkan pada e-commerce kali ini. Oke. Ini bisnis yang saya terapkan di sini adalah jasa foto booth atau photoshoot. Yang dimana foto booth ini sudah tren dan sudah ramai di kalangan remaja dan mahasiswa ya. Tapi kebanyakan foto booth itu mereka menetap karena sistem mereka itu biasanya self service dan langsung langsung di print di tempat untuk fotonya. Em, jadi saya jadi saya berpikir kalau bagaimana jika foto booth ini kita terapkan menjadi lebih fleksibel lagi. Dan oleh karena itu saya menerapkan jasa foto booth fleksibel ini, di mana user dapat memiliki foto booth-nya sendiri atau bisa dibilang bisa memiliki foto booth di acara mereka masing-masing. Dan tidak hanya foto booth, saya memiliki di bisnis yaitu photoshoot, yang dimana tidak seperti foto booth yang harus memiliki tools ataupun gear yang lebih karena harus ngeprint dan segala macamnya. Untuk photoshoot sendiri ini lebih menekankan mendokumentasi kegiatan-kegiatan di di booking. Um, Photoshoot yang seperti photoshoot seperti biasanya. Karena saya pikir um, begitu banyak ya kegiatan ataupun momen-momen menyenangkan dan lainnya. Begitu banyak momen yang seringkali orang tuh terlewatkan dan bahkan tidak didokumentasikan dengan benar. Jadi mereka jadi lambat laun kenang-kenangan itu akan terhapus begitu aja di memori mereka. Jadi saya pikir dengan photoshoot ini saya dapat membantu mengabadikan momen-momen mereka dengan lebih baik lagi. Untuk target pasarnya itu foto booth sudah jelas seperti yang saya sudah bilang tadi. Foto booth ini lebih condong ke arah remaja yang biasanya para mahasiswa atau untuk bisa jadi WO event juga. Dan untuk photoshoot sendiri lebih fleksibel lah, bisa di kalangan remaja, mahasiswa, event. Tapi biasanya memang ada di kalangan remaja ataupun mahasiswa. Dan keunggulan saya ini dan keunggulan para jasa foto booth ini jelas harga kami mematok harga yang lebih terjangkau dengan giris yang mumpuni, berkualitas yang bagus dan lebih fleksibel. Yang paling pentingnya itu fleksibel karena foto booth itu jarang sekali yang bisa bisa di fleksibel ya, bisa gelar di event mana saja. Oleh maka dari itu uh, memilih saya memikir untuk memiliki keunggulan seperti ini agar lebih outstanding dari pebisnis yang lainnya. Oke, lanjut. Dan konsep bisnis yang saya jalankan ini yaitu jasa foto dan photoshoot ini melalui website yaitu untuk booking dan menetapkan harga dan lainnya agar dapat mencakup dan memudahkan user untuk membooking jasa kami. Dan untuk jenis bisnis yang kami terapkan di sini adalah bisnis to customer karena kami selaku pebisnis berhadapan langsung dengan para customer. Dan fitur utama yang saya terapkan yaitu ada booking online, ada transaksi secara online, yaitu yaitu pembayaran secara online, Nah, dan untuk pengiriman foto um, terutama untuk photoshoot sendiri saya terapkan melalui website agar lebih memudahkan ketika ketika customer atau user sedang mengakses website kita, jadi tidak perlu bergonta ganti aplikasi gitu. Selanjutnya untuk keamanan informasi sendiri saya menerapkan perlindungan data user, perlindungan data foto karena um, tentunya
agar apa pelindungi data pengguna dan data foto yang kami sudah ambil agar tidak ada breaching data dan untuk fitur keamanan Kak, saya terapkan eksklusif password, backup data dan SSL HTTPS. Selanjutnya, data yang akan saya simpan pada website sendiri itu ada data pengguna, email untuk verifikasi user, nama user, pesanan, jadwal, dan ada pula data paket yang ada di dalam website, data pembayaran, data hasil foto yang akan dikirim oleh kami ketika foto selesai diedit dan akan dikirim lewat website-nya. Selanjutnya, dan ada pun konsep dasar jaringan informasi. Website ini tentunya bakal berjalan melalui internet agar semua orang dapat mengakses website ini lebih mudah dan lebih terjangkau melalui internet. Dan untuk alur jaringannya itu dari user masuk ke internet, ke website servernya dan aplikasi server lalu ke database kami. Untuk penting diketahui itu ada client request dan service response. Untuk konsep basis data yang simpan adalah penyimpanan data yang terstruktur dan contoh tabelnya ada user, pesanan, pembayaran, detail, pesan, jasa foto, data foto, dan hasil foto. Digunakan untuk menyimpan data secara aman dan rapi. Untuk alur photo booth kami, Forge Photo Booth, yaitu user melakukan login ataupun mendaftar atau membuat akun, lalu memilih paket jasa kami, menentukan jadwal fotonya, memesan paket dan jadwal yang sudah dipilih. Adapun pembayarannya, apabila customer melakukan full payment, maka status payment dinyatakan selesai. Tapi untuk pembayaran kami saya menerapkan DP di awal 30% apabila user tidak melakukan full payment sebelum sesi foto selesai. Untuk sesi foto sendiri akan dilakukan sesuai jadwal yang telah dibuat oleh user. Adapun sesi pengeditan foto setelah melakukan sesi foto, terutama untuk jasa photoshoot adanya dilakukan proses editan foto, kecuali photo booth, karena photo booth itu konsepnya secara real time ya, dia langsung ngeprint foto yang telah dicetak di tempat. Setelah itu pengiriman foto melalui website. Namun apabila status pembayaran sudah selesai dan ada pun beberapa mockup website yang sudah buat dan beberapa testimoni yang sudah 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 memakai pelayanan jasa kami. Dan ada pun pemanfaatan kecerdasan buatan dari kami, yaitu memberikan rekomendasi style foto dari chat AI agar user atau konsumen dapat mendapat rekomendasi ataupun referensi foto dan terutama untuk photoshoot ya, untuk mendapatkan rekomendasi foto yang diinginkan. Untuk profesi TI dan regulasi UITE, profesi terkait ini biasanya sistem yang masuk TI ya. Untuk masuk TI ada sistem analis, ada web mobile developer, database, administrator, operator kamera di tempat, dan customer service yang berguna untuk merangkul semua komplain dan sebagainya macam ya. Untuk UITE kita ada perlindungan data pribadi tentunya, larangan akses ilegal dan penjagaan bocoran data. Dan saya pikir segitu aja presentasi untuk tugas kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.